Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat isya dan tarawih, semoga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah selalu tercurah kepada kita. Oleh karena itu kita memperbanyak ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat kelak di hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul pada malam hari ini yaitu jujur dan amanah. Jujur atau amanah adalah merupakan sifat yang terpuji, dan ini disemat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejujuran dan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah contoh dan suri teladan bagi kita, di mana orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, ketika ditanya Rasulullah Nabi Muhammad itu apakah orang jujur, diakui oleh mereka Nabi Muhammad adalah jujur, padahal belum jadi nabi dia adalah orang yang jujur, bukan sesama orang yang baik, tapi orang kafir Quraisy yang tak baik pun mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang jujur. Jadi jujur dalam kehidupan kita ini adalah merupakan perbuatan yang baik dan suri teladan, diambil contoh dari Rasulullah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tanamkan dalam diri kita yaitu sifat kejujuran dan amanah. Kenapa? Karena ketika kita jujur, yang pertama kita adalah sedang berbuat baik, yang kedua kita sedang berbuat menjadi contoh dan menjadi kepercayaan kepada orang lain. Betul? Jadi kalau orang jujur itu, orang lain pasti suka. Kalau kita tidak menjadi orang yang jujur, apalagi kita menjadi orang yang dibenci oleh orang dikarenakan tidak kejujuran kita. Nah, inilah sebab akibat daripada sifat tidak jujur dan amanah. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan kejujuran, karena jujur merupakan ibadah dan amal soleh. Jujur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah, wa iyyakum wal kadzib wa innahu babun min abwabin nar." Kata Rasulullah, jujurlah kalian, karena jujur balasannya adalah salah satu pintu surga, dan jauhilah oleh kalian dusta, jauhilah oleh kalian tidak jujur, berbohong, karena bohong balasannya salah satu pintu neraka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kejujuran yang pertama ibadah, yang kedua adalah untuk diri kita sendiri, yang ketiga adalah untuk orang lain pun senang kepada kita. Sebaliknya kalau orang yang tidak jujur ini merupakan salah satu ciri-ciri daripada orang-orang munafik. Ayatul munafiqi thalathah: idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu kata Rasulullah, yang pertama dia kalau berkata selalu dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Yang ketiga, apabila ia diberi amanah, dia berkhianat. Maka hati-hati Bapak Ibu,
ketika kita termasuk dalam ciri-ciri 3 di antara ciri-ciri orang munafik itu, maka hati-hatilah kita. Kenapa? Orang munafik itu tak pernah merasa dirinya munafik. Orang yang fasik, orang munafik tak pernah dirinya merasa munafik. Kenapa? Karena sudah ditutupi dengan dosa, ditutupi dengan kezaliman, ditutupi dengan kebohongan, ditutupi dengan ingkar janji dan khianatnya. Dia merasa dirinya orang soleh dan orang baik. Ini yang paling berbahaya. Maka oleh karena itu selalu kita introspeksi diri supaya kita sadar kita ini termasuk orang yang berbohong atau tidak. Kalau termasuk orang yang berbohong, perbanyak istighfar. Astagfirullahalazim. Taubat kembali kepada Allah. Agar jangan sampai kita orang biasa tapi tergolong orang munafik. Orang biasa tapi tergolong orang-orang yang mendapat ancaman dari Rasulullah, orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sangat mengerikan dosanya. Jangan sampai kita termasuk jadi orang munafik. Kenapa? Karena kita tidak jujur dan amanah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah kita untuk mencari surga di sisi Allah. Mengapa? Karena Rasulullah katakan, al-jannatu aqrabu min syirki na'li wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada kalian, kata Rasulullah, daripada tali sendal kalian. Begitu pula dengan neraka. Neraka juga lebih dekat kepada diri kalian daripada tali sandal kalian. Jadi kalau kita jujur, itu adalah amal soleh. Kemudian jujur itu salah satu pintu surga. Tapi sebaliknya tak jujur, itu adalah merupakan amal buruk dan merupakan balasan pintu neraka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur dan amanah. Ada sifat jujur dan amanah. Ini ada suatu cerita motivasi. Seorang miskin, orang susah, kerjanya mencari kara-kara, tetapi dia jujur dan amanah. Ketika dia menemukan salah satu tas, ternyata dalam tas itu ada dompet, ada duit, ada surat-surat berkas, dan nilainya sangat besar di dalam tas itu. Tetapi orang jujur dan amanah ini dicarinya alamatnya, ada KTP, ada apa, duitnya banyak ini kalau dihitung duit ini puluhan juta. Tapi seorang pencari kara-kara ini karena hatinya jujur dan amanah, dia rela mencari siapa penghuni, siapa pemiliknya tas ini. Dia cari dan diantarkan dia berikan kepada pemiliknya. Kalaupun dikasih duit dan diupah, dia tidak mau, karena saya bukan mengharapkan upah, tapi ini memang hak Tuhan. Ini seorang yang miskin yang kerjanya mencari kara-kara ini, lalu si kaya ini tadi ingin berterima kasih, tak mau dikasih duit, tapi di lain waktu si orang kaya ini berpikir, ini orang seperti ini sangat sulit dicari. Orang seperti inilah yang aku cari, karena aku punya perusahaan besar, dan ini bisa nanti kalau dia kelola dan dia belajar sehingga dia mampu untuk memimpin perusahaan. Karena kejujuran dan kepercayaan amanah inilah yang saya cari. Sehingga orang kaya, yang kaya tadi, yang tasnya diberikan oleh seorang miskin tadi, lalu mencari si orang kara-kara tadi, si pencari kara-kara, orang miskin, orang susah tadi. Lalu si pengusaha kaya ini memberikan amanah jabatan yang tinggi padanya. Kenapa? Karena saya tidak memandang fisik dan tidak memandang bagaimana penampilan, tapi engkau mau bekerja, engkau mau saya angkat sebagai pimpinan perusahaanku. Yang saya cari bukan itu ini, bukan ijazah, bukan tamatan tinggi, tapi yang saya cari adalah kejujuran dan amanah yang kau miliki itu. Kalau sempat tas yang ditemukan oleh orang lain, mungkin tidak sampai lagi tas ke tangan saya. Duit yang ada dalam tas itu ke tangan saya, berkas-berkas penting itu sampai ke tangan saya. Kenapa? Kalau kan tidak engkau jujur dan amanah, pastilah tidak engkau kembalikan. Tapi karena engkau jujur dan amanah, sehingga tas ini dikembalikan oleh engkau kepada saya. Inilah cerita yang dapat saya sampaikan, karena cerita ini memotivasi bagi kita. Kenapa? Karena orang jujur dan amanah itu disenangi orang, betul, disayangi orang, tidak dibenci orang, didekat dengan surga. Tapi orang yang ingkar janji, khianat, apabila diberi amanah ia berjanji, dia berkhianat, dibenci orang,
Kalau sudah sekali milih dia, tahun besok takkan saya pilih. Kalaupun kebobolan tahun besoknya lagi gak akan saya pilih. Kenapa? Karena sudah kapok saya dibohongi dengan janji-janji palsu. Betul Pak? Betul Bu? Sudah muak dengan janji-janji orang yang tidak amanah ini. Diberi amanah malah berkhianat. Kalau dia berjanji malah dia ingkari. Maka ini ciri-ciri orang-orang yang munafik ini. Dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Maka oleh karena itu, orang yang diemban amanah dan orang yang berjanji itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Wa'fu bil ahdi. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Innal ahda kana mas'ula. Ingatlah, janji itu akan dipinta pertanggungjawabannya, kata Allah. Kepada siapa yang berjanji. Maka kalau kita ada janji Bapak Ibu, jangan sesekali kita, ya besok saya akan ketemu, besok akan saya berhutang, tanpa diawali dengan insya Allah besok saya akan ketemu. Mengapa? Rasulullah ketika berjanji ingin menyampaikan salah satu cerita tentang Dajjal atau tentang cerita Ya'juj Ma'juj kepada para sahabat. Besok saya akan cerita kepada kalian tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj. Setelah dia tidak menyebutkan insya Allah, wahyu besok tidak turun dari Allah. Kenapa? Ditegur Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak awali dengan insya Allah? Maka penting bagi kita Bapak Ibu, ketika mau berjanji, sebutkan dulu insya Allah. Insya Allah saya besok akan ketemu. Nah, begitu caranya. Kenapa? Jangan pernah kita menganggap besok kita pasti bisa ketemu dengan orang yang kita janjikan. Maka setiap janji itu hendaknya diingatkan dengan awali dengan insya Allah besok saya akan ketemu, insya Allah besok saya akan berhutang, insya Allah besok saya datang. Mengapa? Islam sudah mengajarkan. Karena orang yang tak menyebutkan insya Allah seakan-akan dirinya mendahului dari Allah. Seakan-akan dirinya mendahului dari Allah. Kenapa? Seakan-akan sudah pasti besok dia akan ketemu dengan apa yang dijanjikannya. Padahal besok belum tentu kita hidup. Mati entah apa besok. Kenapa? Sudah kita bilang besok pula kita ketemu tanpa menyebutkan insya Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan sifat kejujuran, mari kita tanamkan sifat amanah. Kenapa? Karena jujur dan amanah itu merupakan sikap para rasul, akhlak mulia, akhlak baik yang diemban, yang diamanatkan, yang ada dalam diri Rasulullah, sehingga kita harus menjadi orang yang jujur dan amanah. Maka kalau suatu negara dipimpin orang yang tidak jujur dan amanah, alamat negara itu akan hancur. Betul? Binasa kita, sengsara kita. Kalau orang diberikan emban amanah, dia tidak amanah, dia tidak jujur, dan dia bahkan berkhianat, hancur kita Bapak Ibu. Betul? Maka oleh karena itu jangan dianggap sepele sikap kejujuran. Kalau sekarang kita mungkin belum bisa jujur 100%, berupaya untuk menjadi orang jujur. Kalau sekarang kita mungkin sedikit-sedikit jujurnya, berupaya kita untuk menjadi orang baik. Kalau kita terus-menerus begitu, alamat kita akan binasa. Kalau kita tidak memperbaiki diri, perbaikilah diri kita, ibda binasi. Perbaiki dari kita diri sendiri. Untuk menanamkan sifat mulia itu, kita harus tanamkan dalam diri kita masing-masing. Mulailah dari diri sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dan kita akan melanjutkan salat tarawih bersama. Mudah-mudahan penyampaian tausiah, ceramah, santapan rohani Ramadan malam hari ini berkesan di dalam hati kita, dan kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, etikat baik dalam diri kita untuk menjadi orang yang jujur, untuk menjadi orang yang amanah, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Dan itu untuk kebaikan kita, dan itu adalah merupakan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Sikum nafsi bidaqallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.